POG masang tenda. Dalam rangka naon masang tenda teh ieu teh? Dalam rangka dari Wuhan literasi. Oh, literasi. Welcome back to Literasi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengmu untuk mengetahui update terbaru mengenai konten-konten literasi tentunya. Literasi SMP Santa Maria. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi nih. Kami tidak bosan untuk mengingatkan itu karena sebelum 1 juta subscriber, kita akan mengingatkan terus-menerus tentunya. Ya. Untuk keberlangsungan kami juga. Iya. belum salam literasi nih Pak Tis. Iya. Salam literasi, salam satu frekuensi, kurang kompak. 1, 2, 3, salam literasi, salam satu frekuensi. Kita di endorse dong, tapi endorse sama ketua literasi nih, sama saya membawa kopi nih Pak Tis, kopi dari Sukabumi, dari Bumi Kopi. Mudah-mudahan bisa menemani kita saat membuat konten ini. Kemudian ada kue mochi, kue khas Sukabumi. Gak aneh-aneh kuenya? Gak aneh-aneh. Ini adalah konten yang berbeda karena endorse-nya sangat spesial. Sayang sekali Pak Gervin tidak ada di sini. Iya, kangen sekali tuh sama Pak Gervin. Biasanya ada Pak Gervin di sini, tapi kayaknya berdosa banget nih kalau ingat Pak Gervin, ingat endorse, tapi endorse-nya bagus nih. Iya. Minimal nawar-nawarin ya, lah. minimal sudah ditawarkan sama Pak Gervin. Mohon maaf dulu nih. Iya, maafkan. Kami tidak bisa mengajak Pak Gervin karena Pak Gervin sedang FH tentunya. Iya, FH. Syukurlah mochinya selamat untuk berdua. Iya. Di sini Pak Tis ada tenda nih. Kita sudah niat ada tenda, terus ada karpet nih. Lighting pencahayaan juga kayak di pencahayaan gunung-gunung Merbabu nih kalau saya lihat. Jadi ada konten baru, konten spesial dari literasi ini nih. Konten apa itu? Sebagai ketua literasi tentunya harus berinovasi. Jadi jangan sama dengan semester 1 tentunya. Semester 1 itu literasinya baru pembiasaan, sekarang pengembangan. Apa yang dikembangkan? Ya ini, konten baru ini. Konten baru. Apa nih kontennya? Udah ada tenda, kita serasa berkemah, tentunya ada tujuannya dong. Iya. Udah bisa nebak Pak Tis? Pecinta alam. Udah bisa nebak anak-anak? Bapak akan membuat konten apa? Di sini tim literasi akan membuat konten pramuka Pak Tis. Pramudi, Pramuka, Cadu Mandi. Dengan harapan di semester 2 ini pramuka lebih hidup tentunya. Lebih hidup ya. Karena ada literasi, the power. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Semakin hidup. Aspek-aspek dari sekolah SMP Santa Maria mulai dihidupkan oleh literasi, mudah-mudahan. Iya. Sebelumnya itu sudah menarik. Mudah-mudahan sekarang jauh lebih menarik karena kami bertransformasi, berinovasi tidak di situ-situ saja tentunya. Iya. Tapi yang menarik dari pramuka ini nih, justru sebutan kita itu bukan bapak, Pak Tis.
Oh, bukan ya? Bukan. Jadi saya harus menyebutnya apa? ke anak-anak juga bukan anak-anak. Jadi anak-anak menyebut kita kakak pembina, Kak Randy, Kak Tisna. Jadi siap, kita kakak. sudah siap belum? Sudah siap kakak. Nah, seperti itu. Sudah tidak sabar tentunya adik-adik ini. Iya, betul sekali. Yuk kita serahkan pada Kak Ari selaku pembawa konten pengenalan literasi pramuka tentunya. Gimana mempersilakannya? Pak Ari, sudah siap belum? Pak Ari, Bapak kakak. Kak Ari, Kak Ari, sudah siap belum? Adik-adik sudah menunggu nih. Oke lah, sapa dulu teman-teman yang adik-adik yang ada di sini. Salam literasi, salam satu frekuensi. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali bersama saya Kak Ari. Ya tentunya di program literasi. Nah pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, sebenarnya akan membahas atau mengulas mengenai pramuka. Kita akan mengulas mengenai pramuka. Apa sih itu pramuka dan bagaimana sih pelaksanaannya selama PJJ itu di pramuka? Dan tentunya untuk menjelaskan itu semua, saya nggak akan sendirian, karena di sini sudah ada seorang pakar yang sangat luar biasa di bidang pramuka. Siapakah gerangan orang tersebut? Penasaran? Yuk kita sambut sama-sama. Ini dia pramuka. Halo Kak Dodi, selamat datang di konten literasi. Terima kasih. SMP Santa Maria. Selamat datang. Salam dulu Pak Dodi sama adik-adik kita yuk. Oh iya. Salam pramuka. Oke. Berjumpa adik-adik generasi Z SMP Santa Maria. Perkenalkan nama kakak Kak Dodi, yang kedepannya kita akan bersama-sama sebagai pembina kalian. Nah, oke, ini sudah ada Kak Dodi, narasumber yang sangat luar biasa dalam bidang pramuka. Tuh, lihat lencananya, terus pengalamannya banyak. Seperti apa sih? Apa sih itu pramuka? Kita nih kan sampai di jenjang SMP ini sudah lama banget tuh ngikutin pramuka, tapi menjadi pertanyaan, apa sih itu kira-kira pramuka? Baik Kari, terima kasih. Saya akan coba jelaskan secara singkat saja Kari. Iya Kak. Jadi pramuka itu adalah suatu wadah kepanduan, organisasi kepanduan yang mana tugasnya adalah memberikan pendidikan kepada para generasi muda. Sebetulnya pramuka itu singkatan Kari. Oh iya? Iya, jadi pramuka itu singkatan. Oh. Nah, singkatannya dari Praja Muda Karana. Praja Muda Ya, Karana. betul, disingkatnya pramuka. Oke. Nah, pramuka ini kalau mengandung arti itu adalah generasi muda yang berkarya. Generasi muda yang berkarya. Ya, Jadi Praja Muda Karana, generasi muda yang suka berkarya, begitulah. Jadi kalau nggak berkarya bukan pramuka ya? Oh, bukan pramuka. Itu orang malas mungkin ya? Betul. Oh, jadi harus berkarya. Nah, tadi Kari bilang kapan pramuka ini dikenalkan? Nah, jadi pramuka ini secara resmi diperkenalkan menjadi organisasi pramuka itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 Kari, yang mana diresmikannya atau diakuinya oleh negara itu pada zaman pemerintahan presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno. Tuh, Bapak proklamator kita. Jadi itu tadi ya, kapan berdirinya itu pada tanggal 14 Agustus 1961. Kalau dalam pramuka itu kan tentunya banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya ya. Ya, Itu apa aja sih Kak?
Ya, jadi kegiatan pramuka ini secara umum atau pada umumnya itu dilakukan di luar gedung atau alam terbuka, Kari. Seperti saat ini ya? Betul. Ini alam terbuka. Kelihatannya di Dingin alam banget terbuka. ini. Jadi, kita betul-betul berada di alam. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga, Kari, kalau situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, kita bisa melakukannya di dalam ruangan atau indoor gitu, Kari. Tapi pada umumnya ya selalu kita berada di luar ruangan. Mana nanti para peserta yang berkegiatan itu menjadi sehat, aktif, mendidik, begitu, menyenangkan terutama, Kari. Iya. Jadi bermain sambil belajar begitu. Bermain sambil belajar dan menyenangkan. Kalau nggak salah itu tuh termasuk yang dalam itu ya, apa, dasa dharma atau apa sih itu, Pak? Itu betul. tolong jelasin dong, itu apa sih? Satya terus dharma apa sih itu, Pak? Ya, baik, Kari. Tadi di awal kita sudah membahas tentang kode kehormatan ya, Kari. Nah, di mana nanti tingkatannya itu dibagi pada golongan jasmani, rohani, dan usia. Jasmani, rohani, dan Usia. Oke. Golongannya berdasarkan kriteria yang tadi. Nah, sekarang kita berada di dunia penggalang. Maka dalam satya atau janji dan dharma atau pedoman hidup, nah, itu satyanya terdiri dari tri satya, Kari. Trisatya. Tri satya. Nah, sementara kalau dharmanya kita mengenalnya dengan dasa dharma. Ya, termasuk ada yang menyenangkan betul. dan gembira nih, kok menyenangkan sih. Pasti adik-adik ya di Pangkalan SMP Santa Maria sudah paham betul apa itu Trisatya dan apa itu dasa dharma. Kalau nggak paham catat tuh, tulis lagi gitu kan supaya hafal. Oke, jadi kurang lebih kegiatan pramuka itu seperti itu ya. Nah, kalau misalkan selama PJJ ini kan kita nih dalam masa kondisi pandemi yang seperti ini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di dalam pramuka, Kak Dodi? Ya, betul, Kak. Jadi pramuka itu adalah bukan materi atau mata pelajaran baru, Kak. Jadi materi pramuka itu sebagaimana tercantum di dalam SKU itu sudah bisa terintegrasi pada setiap mata pelajaran, Kak. Gitu. Jadi apapun yang adik-adik kerjakan, apapun yang adik-adik lakukan dalam mata pelajaran itu juga sudah termasuk di dalam kegiatan pramuka, Kak. Nah, kita mau dengar bareng-bareng deh. Baik, Pak, baik. yang menjadi tujuan pramuka itu. Oke? Baik. Nah, yuk kita saksikan bersama-sama. Dan ini dia videonya. Hai, kita minum dulu. Hai, jadi aku Novi. Aku ketua putri di SMP Santa Maria. Ketua putri apaan sih? Ketua pramuka putri lebih tepatnya. Tugas aku apa? Tugas aku tentunya ngurusin regu-regu putri, juga mimpin rapat kadang-kadang buat kegiatan pramuka setiap Jumat, juga membantu pratama tentunya. Salam kenal buat adik-adik semua. Aku juga mau kalian kenalan nih sama baju pramuka Sanmar. Sebenarnya kayak gini. Ini tim BKP kalau kalian ikut BKP, ini gara-gara jadi ada badges-badges gitu, terus sisanya sama aja. Jadi semangat buat adik-adik semua sekolahnya, karena pramuka itu pantengnya. A few moments later. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Melalui pramuka, para anggotanya dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi mereka di banyak bidang, seperti fisik, sosial, spiritual, keterampilan, dan lain-lain. Secara khusus, juga ada beberapa tujuan kegiatan kepramukaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk karakter.
Para anggota yang bergabung pada kegiatan pramuka mampu mengasah karakter atau kepribadian mereka. Selain itu, pramuka bertujuan membentuk akhlak yang mulia pada para anggotanya. Tujuan kegiatan kepramukaan yang kedua tentunya memupuk rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan pramuka, para anggota dan generasi muda memperoleh rasa cinta tanah air dan bangsa. Mereka melatih rasa solidaritas dan kerjasama sejak dini. Tujuan kegiatan kepramukaan yang terakhir, meningkatkan keterampilan dan menggali potensi diri. Banyak kegiatan kepramukaan yang berguna bagi para anggotanya. Alhasil, mereka dapat menggali potensi dan mengembangkan keterampilan mereka lebih jauh. Bagaimana Pak Dodi mengenai tadi videonya tadi? Ya, memang betul seperti itu ya. Jadi pada intinya tujuan dari kegiatan pramuka adalah mendidik anak-anak dan pemuda bangsa untuk mempunyai kemandirian, ketangguhan, dan terutama dalam punya kepribadian yang kuat serta aktif membangun di dalam masyarakat. Oh, luar biasa. Jadi memang harus punya rasa itu ya, kesatria di dalam pramuka. Nah, Pak Dodi, tadi kan kita sudah melihat tujuan tuh. Nah, berikutnya ini ada satu lagi nih mengenai tingkatan. Ternyata di teman-teman di DKP sudah bisa ada tahu loh mengenai tingkatan-tingkatan yang ada di pramuka. Iya. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Oh, luar biasa banget. Apalagi kue mochinya ini enak banget. Di endorse dari produser tim literasi. Udah lah, tanpa menunggu lama, bagaimana sih tingkatan dari pramuka itu sendiri? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Halo semuanya, nama saya Jonathan Benaya Tambunan, biasa dipanggil Jonathan. Saya adalah siswa SMP Santa Maria kelas 9. Peran saya di DKP adalah sebagai pratama, yaitu memimpin teman-teman DKP lainnya untuk melaksanakan kegiatan pramuka. A few moments later. Ada beberapa tingkatan dalam pramuka, dan ini didasarkan pada usia, kemampuan, dan pengalaman para anggota. Yang pertama, pramuka tingkat siaga. Tingkatan pertama bernama siaga, dan ini beranggotakan anak-anak muda yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Mereka belum memiliki pengalaman sama sekali dalam kepramukaan. Dan satuan terkecil pada tingkatan ini bernama barung. Grup ini terdiri setidaknya 6 anggota dan memiliki seorang pemimpin. Kelompok barung memiliki sebuah himpunan dan dipimpin oleh sulung. Kedua, pramuka tingkat penggalang. Setelah siaga, tingkatan berikutnya bernama penggalang. Usia para anggota berkisar antara 11 sampai 15 tahun. Ada satuan terkecil bernama regu, dan ini terdiri dari seorang pemimpin dan 8 anggota. Kumpulan regu dihimpun dan dipimpin oleh seorang pratama. Pada tingkatan ini, ada beberapa sublevel, yaitu penggalang garuda, rakit, pramu, dan terap. Ketiga, pramuka tingkat penegak. Tingkatan ketiga bernama penegak dan memiliki anggota berusia sekitar 16 sampai 20 tahun. Biasanya, para anggota adalah siswa sekolah menengah atas atau mereka yang hendak masuk perguruan tinggi. Sangga merupakan satuan terkecil pada tingkatan ini dan terdiri dari setidaknya 6 anggota. Grup tersebut memiliki pemimpin bernama pradana. Yang terakhir, pramuka tingkat pandega. Tingkatan terakhir atau tertinggi bernama pandega, dan ini terdiri dari anggota yang berusia antara 21 hingga 25 tahun. Biasanya, para anggota terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi. Satuan pandega disebut racana dan memiliki seorang ketua, sedangkan satuan terkecilnya bernama reka. Itu tadi yang menjadi videonya mengenai tingkatan-tingkatan di dalam pramuka. Ada berapa tadi? 4. 4 itu kira-kira posisi kita ada di mana sih Pak Dodi? Ya, dari posisi tingkatan 4 ini siaga, penggalang, penegak, dan pandega, maka
kita sekarang berada pada posisi penggalang Kari. Jadi kita adalah penggalang pangkalan SMP Santa Maria. Nah, tuh diingat. Jadi kita bukan lagi yang pertama ya. Apa tadi, siaga? Siaga. Jangan, bukan siaga lagi. Tapi kita sudah di tingkatan penggalang. Harus lebih maju, harus lebih menjadi pribadi yang luar biasa. Oke, Kak Dodi. Setelah kita panjang lebar membicarakan mengenai pramuka, kira-kira apa nih yang menjadi pesan dari Kak Dodi untuk kami para penggalang SMP Santa Maria? Ya, baik, terima kasih Kak Ari. Yang paling utama adalah kita tetap selalu punya kemandirian, punya motivasi yang tinggi, di mana pramuka harus selalu siap, sedia kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, berlatihlah terus, gak asalnya terus kemampuan kalian, maka niscaya pramuka itu sangat bermanfaat pada kehidupan kalian di masa yang akan datang. Begitu Kak Ari. Oke. Terima kasih banyak Kak Dodi buat waktunya, sempat-sempetin datang ke tim literasi untuk Sama-sama, menjelaskan Kak Ari. mengenai pramuka. Ucapan untuk adik-adik, berkemah itu lebih mendekatkan diri kepada alam, dan pramuka salah satu kegiatan yang memang lebih dekat kepada perkemahan. Seharusnya bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada alam, seperti itu. Jadi alam Karena konteksnya. Iya. Saya punya nih, dengan harapannya tim literasi ini menghidupkan pramuka nih. Ya. Semoga adik-adik ini lebih melatih karakter. Melatih karakter. Jadi lebih baik tentunya di rumah. Terima kasih sudah menonton tayangan tim literasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kita tidak boleh bosan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi kalian tentunya, supaya kami bisa hidup Demi keberlangsungan kehidupan konten berikutnya. demi endorse berikutnya tentunya. Betul sekali.